Bismillahirrahmanirrahim. Fa maka. Jadi fa itu artinya maka. Nanti kalau wa itu artinya dan. Kalau min dari. Kalau ila kepada. Kalau ala nanti atas. Kalau bi dengan ya fa maka. Adamu Nabi Adam. Ya Adam karena ini nama orang ya Adam. Min dari kan. Robbi Tuhan. Ini surat Al-Fatihah ada kan ya. Hi ya kalimatin kalimat. Ya kalimat maksudnya. Kalimat itu ya bahasa Arab tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Fa alaihi atasnya, atas hi-nya, innahu sesungguhnya huwa dia ar-rahimu maha pengasih. Rahim maha pengasih penyayang. Pengasih, ar-rahmanir pengasih penyayang. Ya, berarti maha penyayang kan ya. Ar-rahmanir rahim, maha pengasih maha penyayang. Talaqo menerima. Talaqo apa artinya? Menerima taba dia menerima taubat. Taba dia menerima taubat. Taba apa artinya? Dia menerima taubat. Talaqo menerima taba dia menerima taubat. At-tawwabu maha penerima taubat. At-tawwabu maha penerima taubat. At-tawwabu apa artinya? Maha penerima taubat. Taba dia menerima taubat. Taba dia menerima talaqo menerima saja. Jadi kalau talaqo ini menerima, kalau taba ini menerima taubat. At-tawwabu maha penerima taubat. At-tawwabu maha penerima taubat. At-tawwabu maha penerima taubat. Taba dia menerima. Talaqo menerima. At-tawwabu maha penerima taubat. Taba dia menerima taubat. Talaqo menerima. At-tawwabu insyaallah hafalkan. Pokoknya ini nerima semuanya. Yang pertama nerima saja, yang kedua nerima taubat, yang ini maha penerima. Ini kata kerjanya, ini kata bendanya ataupun isim. Cuman sikotnya itu tafdil kan ya, lebih maha kan ya. Kayak Allahu Akbar maha besar. Ini maha penerima taubatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa maka talaqo menerima Adamu Nabi Adam min dari Rabbihi Tuhannya kalimatin kalimat bacaan fa maka tabah dia menerima taubat. Dia Allah menerima taubat alaihi atasnya Nabi Adam. Innahu sesungguhnya dia huwa dia Allah at-tawwabu maha penerima taubat, ar-rahimu maha penyayang. Fa
Talaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fa taba. Dia menerima taubat alaihi innahu huwa at-tawwabu maha penerima ar-rahimu. Kita baca, maka Nabi Adam dari Tuhannya, maka dia menerima taubat atasnya. Dia maha menerima taubat, maha penyayang. Kita baca sekali lagi, maka menerima Adam kalimat-kalimat, maka dia menerima taubat atasnya. Dia maha penerima taubat, maha. Pada akhirnya Allah pun juga itu menerima taubatnya Nabi Adam. Setelah beberapa ratus tahun lamanya Nabi Adam menyesal akan perbuatannya saat itu yang menyebabkan dia dikeluarkan dari surga. Akhirnya ya, kalau dalam keterangannya itu Nabi Adam itu dibuang ke India kan ya, dipisah dengan Siti Hawa. Di selama perjalanannya itu dia menyesal, bertobat pada Allah. Banyak kalimat-kalimat, bacaan-bacaan dibaca oleh Nabi Adam, tapi Allah belum menerima taubatnya kan ya, karena belum tepat maksudnya. Sehingga Allah sendiri yang memberikan kalimat itu, bacaan itu buat Nabi Adam kan ya, yang nantinya kata Allah dalam Quran itu di ayat lain Allah mengatakan faqala, keduanya itu berucap atau mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam. Itu yang Allah maksud bahwasanya Nabi Adam menerima kalimat dari Tuhan. Yang dimaksud kalimat itu ya kalimat itu tadi, kalimat penyesalan, kalimat taubat, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru setelah baca itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Tapi sebelumnya itu, sebelum Nabi Adam itu dia mendapatkan kalimat itu dari Allah kan ya, itu banyak bacaan-bacaan ataupun kalimat-kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam, seperti doanya Nabiullah Yunus alaihissalam ketika Nabiullah Yunus berada di dalam perut ikan. Apa doanya itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Itu kan doanya Nabiullah Yunus kan ya, saat itu kan ya, ketika Nabiullah Yunus itu dihukum oleh Allah kan ya, dia dibuang oleh kaumnya ke laut kan ya, saat naiki perahu hingga tenggelam, masuklah ke dalam laut, ditampani oleh ikan kan ya, ikan Dhunnun. Ya, Nabiullah Yunus itu berada di 3 kegelapan. Gelapnya di dalam lautan, gelapnya malam hari, gelapnya di dalam perut ikan. 100 jam baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini enggak kelihatan, tapi malaikat mendengar. Ini ada suara-suara. Saya mendengar gimana sayap-sayap kan ya. Ternyata kok dalam perut ikan. Akhirnya ikan itu memuntahkan kan ya, karena udah enggak tahan lagi muntahkan, keluarlah Nabiullah Yunus. Nah, itu sebelum dibaca oleh Nabiullah Yunus, terlebih dahulu Adam sudah baca dulu ketika bertobat, menyesali akan perbuatan. Juga termasuk doa, kalau menurut para ulama ini doanya Nabiullah Khidir alaihissalam kan ya, yaitu Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah, Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, Bismillahi masyaallah maka min ni'matin faminallah, Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Itu doanya Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi sebelum dibaca itu Nabi Adam terlebih dahulu sudah baca, cuman belum diterima oleh Allah karena belum tepat. Akhirnya Allah sendiri yang memberikan bacaan-bacaan itu kepada Nabi Adam agar taubatnya itu mudah diterima dan cepat diterima oleh Allah. Seperti yang Allah sampaikan di sini ya. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam bacaan itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menurut sebagian ulama bahwa Nabi Adam diampuni dosa-dosanya oleh Allah itu tepatnya di hari
yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulhijjah itu kan punya hari yang istimewa kan ya. Seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashrin. Demi fajar dan juga malam-malam yang 10. Yang dia maksudkan malam-malam 10 itu oleh para ulama yaitu malam pertama, 10 malam pertama ataupun 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah kan ya. Sekalipun ada ulama yang berpendapat itu 10 hari pertama dari bulan Muharram, tapi mayoritas ulama itu mengatakan bahwa itu 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena diperkuat oleh hadis Nabi. Kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyami ay ayyamil al-ashri min Dzulhijjah." Kata Rasulullah itu tak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah SWT dalam beramal baik. Dari hari-hari yang 10 ini. Hari 10 ini maksudnya min ayyamil ashri min Dzulhijjah. Dari hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat-sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah. Sekalipun itu tidak pada jihad ya Rasulullah. Iya kata Rasulullah. Walal jihadu fisabilillah. Illa man kharaja min baitihi. Kecuali orang yang dia keluar dari rumahnya. Bimalihi wa nafsi dengan harta dan juga dirinya. Berperang di jalan Allah. Walam yarji. Dan dia tidak kembali. Artinya mati di medan pertempuran. Itu yang bisa menandingi. Kan ya. Dari amal-amal baik yang berada yang dikerjakan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Sekarang bulan Dzulhijjahnya itu sudah besok tanggal 13 kan ya. Karena sekarang ini malam terakhir daripada Ayyamut Tasyrik. Besok asar, batas akhir kita untuk masih bisa membaca takbir kan ya, seperti itu. Udah. Itu kan ya. Jadi kata para ulama, Nabi Adam itu diterima diampuni dosanya oleh Allah itu di tanggal pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga orang yang dia beramal baik dan juga berpuasa di hari pertama bulan Dzulhijjah, maka diampuni segala dosa. Walaupun juga ada ulama yang mengatakan itu bahwa Nabi Adam itu diterima taubatnya oleh Allah di bulan Muharram. Ya. Karena bulan Muharram itu dia bulan di mana yang terjadi peristiwa yang dialami oleh para nabi dan rasul terdahulu. Ya. Semua peristiwa-peristiwa yang besar yang dialami oleh nabi dan rasul terdahulu itu terjadi di bulan Muharram. Ya. Ulama mengatakan demikian. Ya. Walaupun ada yang mengatakan itu di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Di mana diterimanya itu? Di depan Ka'bah. Kan ya. Kemudian bertemu dengan Siti Hawa itu di Jabal Rohmah kan ya, gunung tempat kasih sayang ya. Jabal Rohmah itu dia agak naik kan ya. Kemudian di atasnya itu ada semacam kayak prasasti gitu kan ya. Semacam kayak tiang segini kan ya. Itu biasanya dibuat untuk berdoa sama orang ya, terutama berdoa untuk cari jodoh. Biasanya katanya dikabulkan. Waktu kami ke sana itu kadang ada orang yang sholat itu kan ya di atas gunung di Jabal Rahmah itu kan, seperti itu berdoa. Banyak iya yang merekonstruksi Ka'bah itu sudah ada sejak dulu. Ya, cuman yang merekonstruksi, membangun istilahnya merekonstruksi ataupun menyempurnakan pembangunannya Nabiullah Ibrahim. Iya kan, iya benar kan ya. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan dalam terangan tuh batu Ka'bah itu dia diambilkan dari surga kan ya. Dulu awalnya cerah kan ya, bersinar kilau, mana setiap orang melihatnya itu nggak sanggup, akhirnya hitam ya. Dulu ya masih ya nggak terlalu tinggi kan ya. Akhirnya di masanya Nabiullah Ibrahim direkonstruksi, dibangun ulang oleh Nabiullah Ibrahim seperti yang Allah katakan di sini juga ada nanti.
Kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna, kan ya. Ketika Nabiullah Ibrahim yarfa, meninggikan. Nah, dan dia rekonstruksi. Jadi bukan Nabiullah Ibrahim yang bangun, tapi yang menyempurnakan bangunnya itu Nabiullah Ibrahim minal qawaid, dari pondasi-pondasi itu. Wa Ismail, dan dibantu oleh Nabiullah Ismail, kan ya, itu. Ya. Sehingga sampai sekarang itu ya ketinggiannya itu sampai 11 meter, berdiameter 7 meter. Itu diameternya 7 meter tuh, kan ya. Kemudian ketinggiannya 11 meter. Sampai di situ ada napak tilasnya, kan ya. Namanya Makom Ibrahim. Sekalipun ya khilafiyah ulama juga itu, kan ya. Ada yang mengatakan Nabiullah Ibrahim itu ketinggiannya sampai 11 meter. Kenapa? Karena dia nggak mungkin dia bisa bangun Ka'bah yang setinggi itu hanya ketinggiannya standar 2 meter, kan ya. Kan nggak mungkin nyampe. Dulu belum ada sekren, kan ya. Nggak ada sekren dulu, kan ya. Tingginya itu sampai 11 meter, kan ya. Kalaupun ada juga ilmu pendapat Nabiullah Ibrahim itu tetap ketinggiannya normal 2 meter. Tapi dibantu itu batu yang ada bekas telapak kakinya Makom Ibrahim. Ketika dia mau bangun di atas, dia terbang batunya, gitu. Ya. Ini kan khilafiyah ulama. Ya, artinya hal-hal seperti itu kita nggak tahu pasti. Apalagi Nabiullah Ibrahim itu kan Nabi ke-6. Coba kan ya. Urutannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nabi ke-6. Musa saja yang Nabi 14 urutannya itu hidupnya SM. Sebelum Masehi. Apalagi Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu sebelum kan ya. Belum ada kehidupan manusia itu Nabiullah Ibrahim sudah ada saat itu, kan ya. Cerahnya kan gitu. Dibangun, kemudian sampai di situ nampak tilasnya lagi ada Hijir Ismail. Ada yang mengatakan Hijir Ismail itu tempat tinggalnya Nabiullah Ismail beserta Siti Hajar waktu membantu Nabiullah Ibrahim, kan ya. Ada juga yang mengatakan itu kuburannya Nabiullah Ismail. Khilafiyah semuanya, kan ya. Enggak ada yang pasti itu, maksudnya. Seperti yang jelas kalau Makom Ibrahim itu sudah pasti, kan ya, itu bekas telapak kaki, kan ya. Jadi Ka'bah itu ada sejak dulu dari zamannya Nabi Adam, kan ya. Cuman direkonstruksi ulang, dibangun ulang itu di zamannya Nabi Ibrahim, seperti yang Allah sampaikan nanti di sini. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaidah minal baiti wa Ismail. Ya, ketika merekonstruksi Nabiullah Ibrahim kawaid pondasi-pondasi beserta Ismail. Ya, jadi diterimanya di depan Ka'bah. Cuman mengadu kasihnya itu di Jabal Rahmah, kan ya. Makanya diberi nama Jabal Rahmah karena artinya itu Jabal Gunung, Rahmah itu kasih sayang, kan ya. Nabi Adam itu kan tingginya itu sampai 15 meter, kan ya. Kemudian Setiha pun juga gitu, ya. Dan umurnya itu para ulama itu sampai 1000 lebih, ya. Seperti itu. Ya. Masa ada Pak orang yang berumur seperti itu? Ya dulu ada, kan ya. Buktinya dalam Quran Nabiullah Nuh, kan ya, Allah ceritakan Nabiullah Nuh itu berdakwah pada kaumnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Tercatat umurnya itu 950 tahun. Nabiullah Ibrahim itu 300 tahun. Dan itu harus kita percaya, kan ya. Kalau nggak percaya itu, karena ada sekarang tuh satu-satu, kan ya. Wah, itu katanya keterangan-keterangan yang Nabi Adam umurnya sekian 1000 tahun. Itu tidak benar, dia mengambil dari kitab Injil gitu, kan ya. Nggak ada keterangan seperti itu. Manusia itu normal semuanya, umurnya kayak kita. Lah berarti nggak percaya Al-Quran tuh. Al-Quran sendiri yang mengatakan, kan ya, kalau Nabiullah Nuh oleh Allah itu diberi umur 950 tahun. Berdakwah pada kaumnya itu 1000 tahun illa khomsina sana. Nah, kan ya. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Ya, seperti itu. Jadi kata Allah, maka Nabi Adam menerima dari Tuhannya kalimat-kalimat, bacaan-bacaan maksudnya. Yang dimaksudkan bacaan-bacaan itu adalah Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka fataba alaihi, dan segera Allah menerima taubatnya. Innahu wattawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, tapi sebelum diterima itu menurut
kata ulama kan ya, para ulama, Nabi Adam itu bernazar dulu awalnya. Bernazar, ya Allah seandainya engkau terima taubat saya akan memotong sebagian tubuhku. Kata Nabi Adam. Akhirnya ya diterima dengan cara Allah memberikan kalimat. Terus setelah dipotong kan ya, setelah Nabi Adam diterima, akhirnya dia bingung. Bagaimana cara ini ya memotong untuk memenuhi nazar saya, kan ya? Karena dia berjanji itu kalau diterima taubatnya ingin memotong sebagian tubuhnya. Dia pikir-pikir apanya yang mau dipotong, telinganya nggak mungkin cacat. Hanya setelah bingung-bingung datang malaikat Jibril. Adam, jangan bingung-bingung, kan ya? Terus gimana Jibril? Potong saja ujung konekmu, gitu. Iya benar Pak, makanya jadi khitan itu. Jadi pertama kali khitan Nabi Adam sebenarnya. Cuman yang mensyariatkan pertama kali khitan Nabi Ibrahim. Akhirnya, iya kan ya. Kalau dipotong ininya kan cacat, kan ya. Potong ininya cacat, potong ini pokoknya cacat. Tapi kalau dipotong ininya justru malah sempurna. Nah, ya kan ya. Ya kan? Malah justru malah lebih baik kan ya. Bukan cacat tapi justru lebih bagus. Akhirnya di khitan. Ini pertama kali adanya khitan kan seperti itu kan ya. Cuman yang mensyariatkan pertama kali khitan itu dari Nabiullah Ibrahim. Kata Rasulullah, wa khatana Ibrahimu, berkhitanlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa huwa fitis isana, dia posisi umur samanina sana 80 tahun biqodam. Dengan Pak. Wah. Kita nggak bisa bayangin kan ya. Kayak apa? Ya, mau dengan apa ya kan ya? Enggak ada alat ya kan ya? Jangankan di masanya Nabiullah Ibrahim Pak, masanya orang tua kita saja, kalau sunat kan ya, itu pakai apa coba? Bukan gunting, pakai bambu. Ya kan? Itu pun kata bapak saya kan ya, rendam dulu di sungai setengah hari. Apa gunanya itu? Untuk ini biusnya. Iya, biusnya kan ya. Kalau sekarang kan ada alat bius, nggak kerasa kan ya. Kalau dulu nggak ada suntik, nggak ada apa, nggak ada alat bius. Biusnya itu ngerendam di sungai setengah hari. Kalau udah adem gitu katanya kan, baru. Udah nggak terasa ya katanya. Dengan bambu Pak, bayangkan kan ya. Baru di masanya orang tua kita kan ya. Apalagi dulu di masanya Nabiullah Ibrahim. Maka pantas dalam keterangan itu Nabiullah Ibrahim itu dia berkhitan dengan kampak. Siapa yang mengkhitan Pak? Wallahu a'lam. Mungkin ya Nabiullah Ibrahim sendiri kan ya. Wah, umur 80 tahun bayangkan. Ya. Bukan alot lagi tuh Pak kan ya. Daging, ibarat daging tuh ayam tua kan ya. Udah. Tanyakan sama orang-orang yang dia telah kitanya kan ya. Sama orang-orang kayak Cina kan. Tanyakan ya. Tuh umur 80 tahun, 70 tahun. Gimana rasanya Bu? Kok sedikit cetas gitu Pak. Karena keras kan ya. Seperti itu. Ya, karena memang syariat yang kita gunakan ini itu Pak, banyak sekali itu yang warisan kan ya, warisan dari Nabiullah Ibrahim. Bahkan termasuk agama Islam itu sendiri warisan dari Nabiullah Ibrahim. Pertama kali yang membawa agama Islam ke muka bumi itu Nabiullah Ibrahim, yang kata Allah nanti dalam Al-Qur'an ayat ini kan ya, aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dah masuk Islam kata Allah. Kemudian kata Ibrahim itu, saya sudah menyerahkan diri pada Tuhan semesta alam. Ya, yang membawa Islam pertama kali itu adalah Nabiullah Ibrahim. Bahkan Nabiullah Ibrahim ini termasuk nabi yang menemukan konsep ketuhanan. Kita cara bertuhan Pak, bertauhid kan ya, itu harus dengan cara nalori namanya. Dengan cara teori, tak boleh dengan cara taklidi. Taklidi itu ikut-ikutan. Kita beriman pada Allah itu sebenarnya harus dengan cara teori. Setidaknya kita itu sekalipun tidak seperti Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu kan dia dalam untuk istilahnya meyakini Tuhan kan ya. Itu kan kata Allah dalam surat Al-An'am ya kan ya. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba. Ketika Nabiullah Ibrahim itu dia di malam hari, ketika malam tiba dia melihat bintang. Qala faqala hadza rabbi, yang mengatakan ini Tuhanku kan ya. Falamma afala,
Qala la uhibbul afilin. Namun ketika bintang itu dia sirna, dia mengatakan, oh ini bukan Tuhan. Saya nggak suka pada yang tenggelam. Kemudian ya berikutnya Allah mengatakan, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Ketika dia melihat bulan yang bersinar, dia mengatakan, oh ini mungkin Tuhan. Ya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika bulan itu terbenam, dia lagi-lagi istilahnya kecewa kan ya. Dia bukan Tuhan. Kok seandainya Allah nggak berikan petunjuk pada saya, maka saya akan menjadi kaum yang tersesat. Terakhir itu kata Allah, falamma ra'al syamsa bazigatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari yang bersinar terang kan ya, dia mengatakan, ini Tuhan mungkin, ini yang lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari itu terbenam, baru Nabi Allah mengatakan, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Saya sekarang bisa menyimpulkan, alam semesta ini bukan Tuhan. Yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Tuhan ini adalah pencipta alam semesta. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Lalu baru muncul ayat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Saya hadapkan wajahku pada zat yang fator, menciptakan langit-langit dan bumi dengan hanif lurus. Makanya itu sampai terbawa pada doa iftitah. Jadi Ibrahim itu pengawal segalanya. Makanya Ibrahim pun juga oleh Allah disebut sebagai wakana, itu laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu uswatun hasanah. Liman tabi'ahu, bagi orang yang mengikuti. Kalau Rasulullah kan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah, ya kan ya. Kalau untuk Rasulullah itu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Tapi kalau bagi Nabi Ibrahim uswatu hasanahnya itu liman tabi'ahu, bagi orang yang mengikuti. Makanya kita ini termasuk bagian orang yang mengikuti ajarannya Nabiullah Ibrahim, karena yang meneruskan ajaran agama ketauhidan kan ya, Nabiullah Ibrahim adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu ya. Jadi kembali kepada ini kata Allah menerima taubatnya Nabi Adam karena dia Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang ya.